budaya, Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, para asisten, para pimpinan OPD, para camat, para sekretaris, para kabin, para kabak, para sunpro, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini rapat perdana dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama kita semua, dan mohon HP di silent. Pada saat Bupati berbicara tidak boleh ada yang ngomong. Kalau yang mau ngomong tinggal pamit keluar, yang mau merokok silakan keluar, karena ini ruangan tidak boleh merokok, sehingga kita bisa paham apa yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Selanjutnya sepenuhnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Silakan. Ya baik, selamat siang. Saya tidak usah salam lagi ya, jadi kira salam panjang juga. Jadi sebelumnya saya ingin tanya dulu, ini apakah pimpinan OPD semua hadir? Lengkap? Betul? Betul hadir belum? Coba saya update dulu. Ada berapa badan? Ada berapa badan? 5. Coba kepala badannya bangun berdiri. Ada 5. 52. Tidak, saya mau tanya kepala badannya, yang badan. 30. Nah, yang 5 itu Bang, saya mau lihat. Yang badan. Ini badan apa? Kesbangpol, Badan Perencanaan, Pendapatan Daerah dengan. Oh ini 2, jadi 5, jadi 1 lowong dia badannya. Ada penanggulangan bencana daerah. Jadi lengkap ya. Nah itu yang saya mau tanya itu. Yang kedua, coba saya mau cek dulu nih, yang kepala dinas lengkap tidak? Lengkap tidak? Ada PLT? Kita ada berapa? Yang PLT berapa? Ada pergantian. Maksud saya yang hadir ini, yang pimpinan definitifnya hadir semua tidak? Hari ini hadir semua. Soalnya kalau saya maksudnya kalau yang tidak hadir hari ini kita ganti dulu. Gitu aja. Ya, iya karena memang ini kan rapat perdana. Saya ingin semua hadir. Kalau tidak hadir berarti nggak menghargai saya dengan Pak Bupati. Hadir ya? Baik. Yang kedua, yang ketiga, camat ya. Hadir semua tidak? Coba hitung. Kita camatnya ada 21 ya. Coba lihat. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Yang lain mana? Hah? Berarti berapa? 1. Jadi
10 juta dengan lori BLT, jadi 17-18. Ya, tinggal 3 lagi. Pulau Ende tidak ada. Riau Timur ya tidak ada. Riau Timur mau karo begini. Coba tanya kalau alasannya apa ya? Kalau tidak ada alasan kita ganti aja, sudah langsung ganti. Ya duduk sudah. Terima kasih ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada pokok-pokok ya arahan Bupati dalam rangka rapat perdana kita. Jadi saya minta Wakil untuk tolong sampaikan ini karena sudah disusun dan saya sudah lihat dan itu semua bisa disampaikan ya secara tertulis. Mungkin nanti akan ada tambahan ya, tambahan lain yang sebagai hasil dari 7 hari kami pembekalan di Magelang ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Wakil. Sambil materi dilihat di layar ya. Terima kasih seizin Bapak Bupati yang saya hormati, Pak Sekda, seluruh unsur perangkat daerah yang hadir, yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi. Salam sehat dan salam Pancasila untuk kita sekalian. Pokok-pokok arahan Bupati pada rapat perdana Bupati dan Wakil Bupati ND masa jabatan 2025-2030. Kalau RPJMN itu 2025-2029. Supaya kita jangan salah ya, mulai dari sekarang. Termasuk juga RPJMD nanti dalam perumusan Bapeda soal tahun, karena takut kita keliru. Baik, hari ini di hadapan Bapak dan Ibu pimpinan perangkat daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati menegaskan kembali bahwa sejak dilantiknya kami bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari yang lalu oleh Bapak Presiden, maka saat ini kita semua sudah dalam satu sistem kerja dengan mengusung semangat Ende Baru untuk semua. Ende Baru untuk semua itu dielaborasi ya, Ende yang bersih, aspiratif, responsif dan unggul ya. Semua sebuah semangat yang ingin menghadirkan kasih persaudaraan lintas keberagaman. Nah, ini sesuai dengan falsafah hidup kita, termasuk Ende sebagai daerah lahirnya Pancasila. Saudara-saudara sudah harus bisa mengikuti ritme kerja dan komitmen kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan mengedepankan visi kami 5 tahun ke depan sampai tahun 2030, yaitu terwujudnya Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, berbasiskan iman dan budaya menuju Ende Lionage Sarepawe. Semua OPD pelan-pelan mulai menghafal visi ini ya, supaya dalam penjabaran program dan kegiatannya harus semua mengarah ke pencapaian visi bersama ini. Nah, untuk tercapainya visi itu, maka ada 6 rumusan misi yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Yang pertama,
mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau. Mulai baca ekonomi biru itu apa, ekonomi hijau itu apa. 3. Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien. 4. Mewujudkan konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan, dan ramah lingkungan. 5. Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah. Dan keenam, mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang. Visi dan misi tersebut dioperasionalkan dalam 12 program ND baru untuk semua, ya, yang merupakan program prioritas. Nah, mulai pelan-pelan juga hafal. Ada 12 program prioritas. Yang pertama ND toleran, yang kedua ND berbudaya, 3 ND sehat, 4 ND cemerlang, 5 ND produktif, 6 ND responsif, 7 ND membangun, 8 program ND unggul, 9 program ND kreatif, 10 ND lestari, 11 ND melayani, dan 12 ND bersih. Elaborasi dari 12 program itu kita akan lihat di belakang, ya, dalam pencapaian sasaran maupun nanti indikator-indikator yang harus kita tentukan. Rumusan program dan kegiatan ini hadir setelah mendengar berbagai masukan, informasi, dan aspirasi, setelah menyimak dan mengalami secara langsung berbagai masalah dan tantangan di hampir seluruh wilayah Kabupaten ND, khususnya selama pelaksanaan kampanye beberapa saat yang lalu. Mengingat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota, serta untuk menjamin korelasi antara dokumen perencanaan, maka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam 5 tahun ke depan ini harus merujuk dan memperhatikan kebijakan strategis nasional, yaitu Asta Cita, ya, misi Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan kebijakan strategis Provinsi NTT 2025-2030 yang dirumuskan dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan pada 100 hari pertama. Di 100 hari pertama itu memang kita rumuskan banyak program, tetapi nanti kita prioritaskan dalam 3 atau 4 program saja, ya, mengingat kebijakan baru yang diturunkan oleh Impres Bapak Presiden nomor 1 tentang efisiensi, sehingga kita dalam penyusunan atau dalam kita mengimplementasikan 100 hari kerja itu memang tidak semua nanti yang kita sasarkan. Jadi kita akan pilih 4 yang 100 hari kerja sebagai berikut, ya. Penegakan Perda Trantibun, ya, penertiban area pasar, bahu jalan, dan trotoar melalui pendekatan dialogis, ya, pendataan ulang, pemanfaatan los pasar, dan pelaksanaan piket pengamanan pasar. Ini sudah dijalankan oleh teman-teman dari OPD Pol PP dan Perindak. Mari kita applause dulu untuk beliau. Jangan hanya hangat-hangat ayam dari sekarang, ya. Setelah itu Pak Sarir, ya, dipertahankan, ya, dari sekarang dipertahankan, terutama pasar Wolowona. Yang kedua, perbaikan dan penambahan lampu jalan, ya, itu program ND terang. Ya, kita harus rumuskan dalam 100 hari kerja ND ini tidak boleh remang-remang.
Ini bukan kota remang-remang, tapi kota terang. Setuju ya? Setuju. Nah ini apa namanya, angan-angan Bapak Bupati ya, karena Bapak Bupati ini anak kota, anak Butulando. Betul nggak Pak Bupati ya? Ya, kalau Anda wakil Bupati anak kota juga, tapi agak pinggir. Baik, ketiga, reformasi birokrasi ya. Tapi kita fokuskan beberapa hal, evaluasi manajemen RSUD dan Rumah Sakit Pratama Tangerang. Minta direktur berdiri, Ibu Direktur. Ya, dalam 100 hari kerja itu, Dr. Esther, tidak boleh ada keluhan pelayanan terlambat, obat tidak ada, kotor, ya. Ya, Bapak Bupati sudah sampaikan, kalau perlu OPD lain yang datang bersihkan itu kintal halaman, rumput yang tinggi-tinggi di rumah sakit. Ini rumah sakit atau rumah apa ya? Ya, Dr. Esther. Ya, kita akan mulai lakukan pembenahan di rumah sakit mulai besok dengan Bapak Sekda tentunya. Terima kasih. Silakan dulu. Kemudian yang keempat, kebersihan kota Ende dalam semangat Ende bebas sampah, penyiapan operasional mobil sampah, tambahan tenaga kebersihan, manajemen 3R, reduce, recycle, dan reuse. Nah ini program ini atau target ini juga Bapak Presiden sudah tekankan pada penutupan retret di Magelang. Jadi seluruh kepala daerah beliau tekankan segera berantas ya, sampah. Silakan nanti kita diskusikan tentang sistem penanganannya, mau open dumping atau close dumping ataupun apa saja. Tapi kita tidak mau kota Ende ini kota penuh sampah sebagaimana kota-kota lainnya. Setuju ya? Setuju. Jadi semua kita, ya lurah kota, camat kota. Jadi kalau Ende kotor, camatnya pertama dicopot, lurahnya juga, kalau perlu kita ganti perempuan yang bisa. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi kita ganti anak-anak IPDN yang muda-muda banyak. Setuju ya? Setuju. Mari kita berlomba-lomba untuk maju ya. Terus berubah menjadi lebih baik. Reformasi budaya kerja birokrasi dan penataan aparatur pada OPD. Bapak Bupati sudah punya komitmen untuk sesegera mungkin mengisi jabatan-jabatan yang lowong dan sambil kita mengevaluasi ya, teman-teman. Kehadiran kami tidak ada unsur atau tidak ada niatan untuk menyingkirkan ya teman-teman, tetapi mari kita bangun sama-sama, tunjukkan kinerja yang baik, kan begitu ya, dalam semangat kasih persaudaraan kan, betul ya? Baik, yang keenam, kajian pendirian BUMD pasar parkir. Nah ini mungkin nanti kita akan kaji nanti ke depannya seperti apa. Demikian juga Pekan Ende Street Festival, ya, ajang pameran dan pementasan atraksi seni. Termasuk nanti kita pikirkan di 3 bulan ini kita bisa hidupkan kembali pasar malam, ya, di malam minggu. Setuju ya? Setuju. Ya, supaya jangan terlalu banyak nonton HP ini, YouTube, YouTube, TikTok, goyang sembarang-sembarang di pinggir kali. Kemudian perumusan kajian banjir, ya Pak Kepala Dinas PU, mana Ibu Sinsare, mana ya bencana maupun yang lain-lainnya. Supaya kita lihat, ini untung karena kami masuk sudah mulai matahari sudah mulai tinggi. Kalau masuk pas banjir kemarin menggigil memang saya dari Bupati. Kemudian relokasi pabrik es dan perbaikan cold storage. Kadis Perikanan atau PLT-nya mana, silakan berdiri. Ya Pak Asisten, sesegera mungkin kita relokasi ya kantor dinas perikanan ke tanah Pemda, terutama relokasi pabrik es dan cold storage dari Popande, ya. Sesegera mungkin, ini 3 bulan
Kita coba lihat pendanaannya nanti Ibu Ivi dan teman-teman coba lihat. Ini jadi prioritas ya. Supaya kita hidupkan Bali. Mana ada pabrik es batu di Ende ini ambil dari Maumere. Bikin malu sebagaimana. Ya. Ada teman-teman kabit yang dari perikanan ada sini kan? Coba berdiri saya. Ya, saya kira sudah pernah kita diskusi ya. Sesegera mungkin direncanakan supaya pabrik es dan cold storage segera kita relokasikan. Bapak Sekda kita coba lihat lagi peluang-peluang untuk sesegera mungkin ke tanah Pemda yang ada di IP. Kemudian peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, ya Pak Kadis kependudukan, ya kita ini tidak boleh bangga orang banyak di kantor, sama dengan di rumah sakit. Orang tunggu lama, sekarang sudah pakai sistem antrian, bisa dari rumah kapan jamnya dia datang. Jadi tidak terkesan mereka menumpuk di sana. Ya. Pelayanan cepat, Pak Bupati mohon izin, kita akan buat sentra-sentra misalnya di Wolowaru untuk Wolowaru, Dori dan kota Lio Timur, di Maurole untuk beberapa kecamatan supaya mereka tidak harus ke kantor di Spenduk. Coba rumuskan Pak Kadis, kalau bisa nanti kapan paparkan ke Pak Bupati, Wakil dan Pak Sekda di ruangan untuk percepatan ini. Kemudian silakan duduk. TPP dan beras ASN, ya kami memang Pak Bupati memang dari awal sudah berniat. Beliau ini lawyer, orang lawyer itu banyak doi, ya. Betul ya. Dia mantan pensiunan kan gitu. Nah, ada keberpihakan beliau untuk teman-teman, tetapi tentu tidak bisa satu kali, ya. Karena kondisi keuangan kita yang sulit dari pusat sampai daerah. Ini tidak hanya di Ende. Saya sudah diskusi dengan Pak Bupati Gianyar, ya, Pak Made Agus. Beliau katakan ya berat juga, walaupun mereka PAD-nya lebih dari 2 triliun. Itu kabupaten loh. Ende kita berapa itu Pak Ste? 90 miliar saya tidak sampai. Tidur bangun tidak sampai 100 miliar dari dulu. Ya Pak Kadis pendapatan. Pembentukan lembaga adat, identifikasi masyarakat hukum adat, ini domainnya beliau, dan ini mungkin kita sambil jalan kita diskusikan betul-betul. Dan tadi saya sudah sampaikan penyelenggaraan pasar malam, rumuskan baik-baik supaya jangan jadi kumuh, ya di depan lapangan Perse Jalan Soekarno ke sana. Ya nanti kita coba anak-anak kita mulai pentas puisi, menari, ya supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang baku tusuk pada malam, yang pakai pisau, pakai apa. Jadi tapi Pak Bupati kita juga Pak Bupati rencanakan juga untuk pacuan kuda, karena dulu ya Bapak Deoda dulu pernah buat itu pacuan kuda dari bandara sampai ke PU sana. Ya teman-teman mungkin tidak mengalami karena itu yang lama-lama yang 60-an 70-an. Ada beberapa agenda kegiatan yang tidak membutuhkan dana ya dalam jumlah besar ya. Jadi ingat 100 hari itu kita prioritaskan ke 4 program tadi, Ende Terang, ya, pasar malam, kemudian sampah, kemudian pembenahan RSUD dan reformasi birokrasi, terutama untuk sesegera mungkin kita lakukan pengisian jabatan lowong maupun ada mutasi di sana sini. Baik, termasuk beberapa optimalisasi pemanfaatan smart parking ya di RSUD, penataan parkir dan perbaikan pasar Wolowona, pasar Wongawani, audit oleh inspektorat ke seluruh desa. Kita harapkan semua desa itu diaudit penerimaan maupun pemanfaatannya. Kemudian ini harus segera ya Pak Inspektur, Pak Bupati mau segera, data ini harus segera coba
koordinasikan dengan seluruh petugas. Kemudian penanaman pohon, ya, penghijauan terutama ya di pekarangan kantor. Ini bukan hanya kantor camat, kantor lurah, kantor desa, termasuk juga kantor OPD. Kering semua kantornya, ya, kayak kita pemuka kering semua. Kita ke Kupang sekarang sudah hijau, ya, tambah lagi wali kota anak Ede yang sekarang ini, ya, semua pot bunga sudah penuh. Coba kita mimpikan itu ada di Ede, setuju ya? Dulu orang lihat, dulu waktu kami kecil itu Ede ini begitu rimbun dengan pohon-pohon besar. Tiba-tiba pohon ditebang, burung-burung sudah mulai tidak ada, Ede mulai kering, mulai panas. Kita coba kembalikan itu melalui kemudian pendirian BUMD, pengelolaan pasar, pertanian, peternakan dan pariwisata. Kemudian khusus untuk rumah sakit, ya, ini kita harus audit pembenahan manajemen rumah sakit dan rumah sakit kelas D Pratama di Tanali. Kemudian pembenahan infrastruktur dan manajemen PDAM. Kemudian Opnamekas, ya, Ibu-Ibu dari sekarang siap memang Opnamekas dan persediaan stok Opnam. Kemudian pemeriksaan penertiban aset daerah. Aset daerah ini penting sekali, aset daerah ini, karena ada dinas yang OPD yang tidak punya kendaraan. Kita paksakan mereka cari uang tapi tidak dilengkapi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk petugasnya. Bapak Bupati, ini menjadi prioritas kita juga. Kalau di Sepeda kita mau supaya mereka bisa menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar, tentu kita harus dukung dengan operasional kendaraan yang lebih baik atau lebih banyak. Penanganan sampah dan kebersihan kota, kemudian penertiban tempat pemotongan hewan. Ini yang saya mau sampaikan. Mana ini dinas yang ya segera dirancang dengan baik. Sudah banyak keluhan, ya. ASF ini jangan kita kira ASF ini virus yang dari luar. Bisa juga virus yang jualan sembarang-sembarang kiri kanan itu, ya. Kalau dari kesehatan kita tidak bisa lihat mana kumannya, tapi kalau periksa di bawah lab itu, yang di daging yang dijual bebas di luar itu, di dalamnya banyak kuman, ya. Staphylococcusnya banyak, jadi kalau nanti banyak orang yang kena diare, ya, itu kita tidak heran karena terbuka jualannya. Coba rumuskan, teman-teman rumuskan, Pak Asisten yang membidangi rumuskan, supaya kita punya lokasi-lokasi tempat pemotongan hewan dan tempat seperti yang di Jalan Iren Jaya. Ya, baik, untuk mempercepat capaian visi misi, pemerintah daerah Kabupaten Ende membangun model kemitraan menuju Ende baru yang di dalamnya menghadirkan peran berbagai pihak, ya, Pemda dan DPR, lembaga adat, lembaga pendidikan tinggi dan lembaga swasta, NGO, parpol, ormas, media dan dunia usaha. Rumusan visi dan misi rencana program kegiatan adalah janji komitmen politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nanti secara detail akan dirumuskan dalam RPJMD. Atas pelaksanaan semuanya ini kita masing-masing akan mendapatkan nilai rapor, ya, dari masyarakat berupa kepercayaan publik dan pimpinan dalam bentuk penilaian kinerja yang melahirkan reward dan punishment, ya. Beberapa komitmen kepemimpinan: satu, berjuang dengan sungguh-sungguh agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, ya, yang didukung oleh ASN yang bekerja profesional, bersih, aspiratif dan responsif. Untuk ASN dilarang untuk melakukan perbuatan amoral dan membangun relasi dengan kekuatan lain, ya, selain dengan bupati dan wakil bupati. Ya, mulai hari ini jangan bertuan pada tuan yang lain lagi. Setuju ya? Setuju ke tidak ini? Karena ya Pak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Sekda juga sudah tahu yang tuannya banyak ini.
ada yang masuk di sini keluh kesahnya lapor kemana, ya. Berlindung kemana? Tidak ada, kamu punya bapak 2 orang ini, ada 3 orang ini yang ada di depan ini, ya. Yang akan bela, kerja baik akan dibela, ya. Ini janji dari awal Pak Bupati sudah bilang, ya. Tapi kalau tidak, ya moro sih. Betul ke tidak? Ya. Baik, yang kedua, siapkan 1 jam pertama setelah apel pagi untuk bertemu masyarakat. Nah, ini terutama di Sekda, Pak Asisten, semua. Ya, kami sudah janji di kampanye keliling. Jadi, kalau nanti ada masyarakat datang menyampaikan sesuatu, kami akan minta supaya OPD itu akan ada di tempat untuk segera kita mengeksekusi, ya, permintaan masyarakat. Contoh misalnya, ada masyarakat yang datang mengeluhkan tentang kartu BPJS, ya, kartu BPJS yang tidak punya, ya, yang harusnya mereka punya. Ya, kami akan berkoordinasi dengan Dinkes, dengan Dinsos, dengan apa, supaya lakukan percepatan yang bisa kita tangani. Contohnya seperti itu. Mungkin juga ada contoh-contoh lain yang nanti Bapak Bupati, Wakil Bupati, atau Pak Sekda, ya, secara bergilir nanti kami akan mendengar keluhan masyarakat, ya, sehingga dalam pelayanan kepemerintahan kita akan menjamin, ya, respon terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menata kembali birokrasi, itu tadi sudah disampaikan. Laksanakan sidak ke perangkat daerah untuk memastikan terlaksananya, ya, napas Ende Baru dalam pelaksanaan tupoksi OPD. Nanti akan secara bergantian Pak Bupati, Wakil, Pak Sekda, Asisten. Mari kita sama-sama, ya. Tujuannya untuk ke OPD itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita ingin melihat bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan, memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan kepada ASN, termasuk juga punishment yang indisipliner dengan menyediakan rompi khusus, ya. Ya, ada nanti rompi supaya kita ini, ya, kita tidak rompi KPK, tapi ini mungkin rompi yang nanti Pak Bupati pikirkan yang modis sedikit, ya, modis mungkin warna-warni supaya biar dia warna-warni, dia update sendiri. Memberikan hukuman kepada eselon 2-3 yang tidak secara sungguh-sungguh menaati nilai-nilai pelayanan Ende Baru ini, ya. Ini Bapak Bupati khusus di eselon 2 dan 3, tidak disebut eselon 4, tapi 4 juga nanti. Menyediakan bantuan hukum bagi ASN yang karena tugasnya harus berhadapan dengan proses hukum, karena Bapak Bupati ini seorang lawyer, ya, ya, Pak Bupati ini tugas tambahan, ya, Bupati. Mempertanggungjawabkan ASN yang bermain mata dengan pelaksanaan proyek-proyek. Adakah ASN yang main mata dengan proyek-proyek? Ada. Ya, ya, mulai pelan-pelan, hati-hati. Ya, baik kita omongnya dari sekarang. Membangun kembali soliditas ASN sebagai sesama anggota Korpri, ya, olahraga, seni, dan pembinaan iman. Jadi Pak Bupati sudah pikirkan nanti hari Jumat, silakan Pak Asisten koordinasikan. Ada yang apa di sini, apakah bisa, apakah apa, kemudian juga teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, teman-teman Hindu, dan lain-lain sebagainya, ya, supaya kita tidak hanya berpikir duniawi saja, ya. Beberapa hal yang perlu diingatkan. Pekerjaan pertama depan mata menanti kita semua adalah penyusunan RPJMD yang di dalamnya melibatkan peran masing-masing perangkat. Pak Bupati, kami laporkan teman-teman Papeda sudah, Ibu Dr. Muna sebagai PJ juga sudah berkoordinasi dengan tim dan beberapa OPD, dan sudah mulai
bertugas untuk menyelesaikan RPJMD itu. Termasuk juga teman-teman yang mantan Bapeda. Jangan tanya honor ke Pak Bupati ya. Setuju ya? Ya, honor nanti besok lusa kita kakak adik omong, tapi RPJMD itu 3 bulan ya Pak Efrem ya. 3 bulan dari sejak tanggal 1 Maret sudah harus kita selesaikan. Mulai hari ini hanya ada semangat dan sikap menerima, ya, tunduk dan mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk juga dukungan dan kesiapan dalam menyukseskan seluruh rencana program dan kegiatan dalam prode kepemimpinan ini. Jika ada semangat yang berseberangan, maka akan ada konsekuensinya. Yang masih menoleh ke belakang, maka akan ditinggalkan. Ada di perjanjian lama itu, kamu menoleh ke belakang, kamu jadi patung. Patung apa tuh? Cerita apa dia di Tiang Garam. Di mana itu? Iya pernah baca. 3. Ketaatan dan loyalitas ASN hanyalah kepada pimpinan pemerintah, daerah, dan bukan kepada pihak-pihak lain. Ya, dari sekarang ya. Dari sekarang memang. ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan prioritas dalam pengembangan karir, mutasi, promosi, pendidikan, keahlian. Ya, teman-teman dari Bapeda, jangan lupa diklat-diklat itu. Ya, ya. Kepemimpinan Bapak Bupati, Wakil Bupati, ya kami akan sokong juga. Ya. Ini diklat, saya sudah dapat keluhan banyak Bapak Bupati, teman-teman itu harus ikut diklat setelah eselon ini. Sudah tidak ada lagi diklat ini, sudah hilang habis. Uang lebih banyak diprioritaskan ke lain-lain. Ini ada pertama tidak di sini. Ya, supaya diklat PIN dan lain-lain teman-teman juga harus diakomodir untuk itu. ASN harus selalu bersikap jujur, ramah dalam pelayanan serta memperhatikan etika terhadap pimpinan, terhadap bawahan, terhadap masyarakat. Ya, untuk itu kita semua harus sepakat untuk tidak memberikan tempat bagi para pelaku kegiatan yang tidak berkenan. Bantulah pimpinan dengan menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan memberikan data dan informasi yang benar serta sesuai fakta tanpa ada tendensi apapun. Rebutlah hati ya pimpinan, ya tidak harus hormat yang berlebihan, tidak, sewajarnya ya. Ya, dengan kinerja baik itu juga menjadi bagian dari reward untuk pimpinan. Khusus untuk para camat dan lurah, ya ini Pak Bupati sudah ingatkan kembali untuk kita semua, jabatan kepamong kerajaan camat dan lurah adalah alter ego ya, pribadi yang lain, citra diri, wakil dari kepala daerah ya, cerminan kepala daerah di wilayahmu masing-masing ya. Tanamkan ini, jangan biasanya kan begitu. Segala yang dilakukan merupakan gambaran diri kepala daerah sekaligus tanda kehadiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, pahami tugas pokok dan fungsimu, hindari sikap arogan, bantulah kepala daerah dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah dalam rentang kendali kewenanganmu dan dalam kebersamaan dengan segenap pemangku kepentingan. Laporkan kepada pimpinan, Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, ya, laporkan kepada pimpinan tentang apa yang sudah dilakukan, termasuk sejumlah masalah yang sudah diselesaikan, dan bukannya memberikan beban kepada pimpinan atas persoalan yang tidak pernah dicarikan jalan keluar. Ya, kalau kau hanya lapor saja itu, kira-kira kau bukan pimpinan. Pak Bupati, ini persoalan, ya. Persoalan ini sudah berlangsung sejak ini masanya yang sudah kami lakukan ini, mohon arahan Pak Bupati ini. Bukan kau datang ini yang hanya kasih persoalan ke Bupati, pikir yang lain kami sudah setengah mati, mau pikir lengkau lagi ya. Ya. Baca banyak ya, pimpinan semua saya ingatkan banyak baca ya. Diskusi dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Sekda itu tidak datar-datar ya. Baca sampai teknisnya ya, sampai teknis. Pak Kadis Pertanian, ASF,
kami sudah tangani ini secara teknisnya ini. Koordinasi dengan dokter hewan, ya. ASF ini penyebabnya apa? Ya kami sudah tangani ini. Bukan anggaran kami tidak ada kan begitu. Begitu ya contohnya. Baik. Beberapa tugas atribut dan pertimbangan dan kontrak kinerja adalah diantaranya pemeliharaan lingkungan, penanganan sampah, pemeliharaan sarana prasarana umum, dan penyelenggaraan Trantibun ya di wilayah para camat semua ya, terutama 4 camat kota. Sesegera mungkin ini perintah Pak Bupati ya, kebersihan, sampah, selokan ya, toilet terutama, toilet semua kantor, toilet ya. Saya sudah dapat keluhan ada beberapa OPD yang kita sudah tahu nih, toiletnya kotor. Kalau toiletnya tidak bisa kasih bersih, kamu mau kasih bersih orang lain bagaimana? Apalagi rumah sakit misalnya, ya dokter Esther, termasuk juga lain, puskesmas juga, dokter Aries, mana dokter Aries tidak lihat? Ya. Semua puskesmas ini pintu terdepan, ya. Nanti kan orang akan omong, wakil bupati dia mau gaya-gaya begitu, dia puskesmas tidak betul. Dokter nanti bukan hanya dokter, nanti Pak Sekda juga kena. Betul ke tidak? Betul. Ya, jadi terutama kalian yang terdepan. Untuk itu semua, mari kita berjuang bersama mewujudkan Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis kearifan dan budaya. Ende Lionage Sareparabe dalam semangat Ende baru untuk semua. Selanjutnya Bapak Bupati mohon arahan terakhir untuk teman-teman sekalian sebagai motivasi agar mereka bisa bekerja dengan baik dalam mewujudkan Ende baru untuk semua. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih buat Pak Wakil. Nah, kita sudah dengar semua dan ada beberapa tambahan dari saya. Ini saya anggap penting buat kita. Yang pertama, kita Pemda memang membutuhkan kemitraan yang kuat dengan DPRD. Ya, jadi saya harap kemitraan ini adalah kemitraan yang terukur, ya, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kita juga membina kebersamaan dengan Forkompinda, ya, kebersamaan. Kalau dengan DPRD kita kemitraan, Forkompinda kebersamaan. Tapi saya ingin pastikan bahwa hubungan kita dengan kedua pihak ini jangan sampai kita saling tersandra, ya, mengerti maksud saya? Karena kalau kita bikin salah dan kita mau membenahi kesalahan kita, tapi dengan pihak mereka, maka kalian sampai pensiun pun akan disandra oleh mereka. Betul? Betul. Bahkan saya sudah dengar, ya, kadang-kadang kita ASN dicomot, kan? Dipanggil tanpa ada koordinasi dengan bupati. Padahal yang namanya Forkompinda, Forum Koordinasi Pimpinan. Artinya sebelum comot sana sini ya harus bilang dulu. Bilang sama tuannya. Ya, termasuk DPR. Makanya saya sebelum ini saya memang perlu kita dengan Forkompinda ini membentuk atau membuat MOU, ya, bahwa kalaupun ada kesalahan ya harus setelah tidak bisa ditangani oleh bupati dengan inspektorat. Ya, jadi ini poin penting bagi kita. Karena kalau tidak, kita bagaimana bisa kerja dengan baik? Ya.
Ya, makanya tadi juga saya minta hubungan kita, kemitraan kita dengan DPRD jangan sampai kita juga diatur-atur. Ya, saya yakin para kadis semua ini ditekan-tekan, diatur-atur. Kenapa? Karena banyak yang masuk atau yang jadi tempatin kadis atau badan karena rekomendasi DPRD. Ya kan? Pokoknya begini, kalau saya sudah bilang kalau ada mau posisi rekomendasi DPRD jangan harap kau dapat. Benar. Tidak mungkin saya dapat. Nah ini penting, ini prinsip, ini ide baru. Ya kalau kalian tidak bisa ikut begini, ya saya bukan apa, ini saya ingin jaga kalian juga. Jangan sampai ya karena kalian bermain sendiri akhirnya kalian tersandra. Itu yang dimaksud tersandra, baik oleh DPRD maupun oleh Forkompinda. Itu yang bahaya. Jadi nanti jangan sampai bilang kami ditinggal gara-gara apa yang masuk gitu kan? Ya karena salah siapa gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sudah sampaikan. Tadi Pak Wakil juga sudah sampaikan. Jadi tuannya kalian, saya tegaskan lebih, saya lebih masuk lagi. Tuannya kalian bupati. Kalau wakil bupati adalah membantu bupati. Jadi kalau saya bilang tuannya bupati, berarti di dalam saya itu ada bupatinya, ada wakil bupatinya, ada sekdanya gitu. Kenapa saya bilang tuannya bupati? Karena saya tidak mau timbul kemudian ada matahari kembar, ada ASN lebih taat sama wakil daripada saya langsung ganti. Ya. Karena jangan sampai kalian bikin saya dengan wakil jadi konflik. Saya tidak mau. Ya, ini perlu saya tegaskan karena tugas bupati wakil ini sangat banyak. Sudah bantu bupati urusan ngawas lagi, pengawasan. Nah, saya sudah kasih tugas ke Pak Wakil ini, tugasnya banyak, audit ini. Urusan audit desa, audit badan, audit kadis, semua urusan wakil. Siang kita kerja dan nol, kira-kira gitu ya. Jangan takut kalau di audit juga, ya. Kita bukan cari kesalahan orang, kita mau tahu, mau pingin tahu, saya mau mulai kerjanya dari mana. Ya betul ya? Bisa setuju? Kayaknya bagaimana gitu ya? Ya karena saya juga tahu bahwa di OPD, pimpinan OPD di semua ini, ya kalau kita mau omong-omong juga ada hubungan semua kita ya. Tidak mungkin, ya kalau kemarin ada bela Pak Jafar, ada bela Lodi, wajar lah, ya. Tidak bisa kita bilang harus dukung saya ya, harus bela saya, ya tidak juga. Karena sebelumnya ini yang kasih makan saya siapa gitu ya. Orang saya diangkat oleh Pak Jafar, oh ya saya pasti bela Pak Jafar. Itu loyalitas, wajar. Kita tidak bisa merubah itu pilihan masing-masing. Tapi setelah itu selesai semua, ya kalian sekarang punya bosnya satu, bupati, yang dibantu oleh Pak Bupati. Betul tidak ya? Yang kedua, saya harap ya begini. Kalau saya kan orang hukum, kalau saya lihat pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban pidana itu bupati. Ya, bupati. Jadi kalau kalian bikin salah sebenarnya jangan bupati. Asal apa yang kalian lakukan prosesnya diketahui oleh bupati. Tapi kalau tidak diketahui, ya selamat tinggal. Makanya kalau apa yang comot ya siapa suruh? Bupati yang tidak tahu. Semestinya bupatinya tahu. Dia akan bela, loh jangan kau copot-copot. Kau mesti bilang saya dulu. Kalau ada rasa dugaan, ada penyimpangan ya kita turunkan dulu.
kita punya orang, inspektorat dulu. Kalau benar ada kesalahan, ada apa ya, oke silakan. Tapi kalau tidak jangan dulu. Betul ya? Ya, jadi ingat tuh, bupati dan wakil bupati harus tahu semua proses yang dilakukan oleh pimpinan OPD. Ya. Kenapa wakil juga harus tahu? Karena itu sebagai laporan, karena untuk pengawasan. Ya, saya kira itu sangat penting buat kita semua, dan saya harap kalian bisa mengerti. Ya, kalaupun nanti kalian banyak yang lowong, banyak PLT, kita nanti coba untuk apa? Untuk rapikan, ya. Tadi juga saya lihat ada badan yang sedikit yang ramping, tapi ada yang banyak gitu ya. Mungkin ini kami belum punya ini, kami belum punya kabit ini, kami belum punya ini. Wah, banyak sekali kan. Jadi nanti kita coba nanti sama-sama untuk menyusun ya, menyusun tim kerjanya. Ya kita dengar dulu dari dalam gitu, jadi dari internal. Ya, jangan dengarnya lebih banyak dari luar. Mereka tidak tahu lah. Ya, nanti kemudian main comot sana pasang di sini, comot sana pasang di sini. Kita lihat dulu dari dalam dulu. Dari dalamnya ada yang bisa dipromosikan, kita ambil dulu. Jangan kita main comot dulu dari luar. Setelah sudah tidak ada, baru kita cari dari yang di bidang lain, masukin. Yang penting dipromosikan, ya. Ya biar kalian juga senang, ya. Betul ya? Jangan sampai ya kayak gitu. Saya tidak mau juga politik balas dendam. Ya kita yang baru ini jangan seperti itu. Ya. Kalau yang salah besar sih ya kita didik dulu lah 6 bulan. Setelah itu kita masukin lagi. Ya, saya masih 5 tahun. Jangan khawatir. Kalau yang saya non job itu saya sayang sama mereka. Ya. Kalau yang saya non job nanti, kebetulan saya bilang kalau ada yang saya non job itu berarti saya mau didik dia. Dia dekat dengan saya. Nanti kita didik, setelah itu kita masukin lagi. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan pikir saya ini tidak makanya saya tidak mau politik balas dendam. Ya betul. Nah, saya juga baru dengar ini, saya dapat WA, saya baru ngomong begini, saya tidak pernah dibantu oleh siapapun untuk jadi bupati dengan dokter. Dalam arti bantuan itu ya pasti orang mau kasih uang lah, mau kasih itu, kontrak mau kasih uang. Tidak, saya jujur saya bilang tidak ada yang kayak gitu. Jadi saya tidak mau nanti kontraktor itu mengancam-ancam kalian, PD, itu yang saya maksudkan. Bukan berarti, ada yang bilang, yang pelintir bilang, Bapak kan dibantu oleh partai. Loh, partai itu tidak bantu saya, 0 rupiah. Padahal saya bantu partai. Partai dukungan, partai iya, tapi bantuan 0. Bahkan saya yang bantu partai, saya kasih uang partai. Ya, makanya saya bilang, kalian ini kan saya punya anggota, kira-kira gitu ya. Saya tidak mau ditekan oleh kontraktor lah, tekan oleh partai lah, tidak. Bahkan saya punya adik juga, kakak semua atau saudara-saudara tidak boleh. Ya, harus bilang dulu. Ya, harus bilang dulu. Karena tuannya kalian yang tadi saya bilang hanya bupati ya, bukan pak bupati, tuan. Karena kalau kalian bilang saya, bupati action saya. Sudah pasti. Kalau kantor orang bilang ini suami istri. Jadi kalau mau apa tuh, kalau apa-apa harus bilang istri dulu. Kalau istrinya marah ya sudah stop. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan pikir yang macam-macam, tapi saya kira itu penting. Nah, itu yang kedua. Yang kedua berapa ya? Yang terakhir, yang terakhir hasil
hasil dari Magelang. Saya tadi juga sudah ngomong sama Pak Sekda, kalau Pak Wakil juga sudah tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat konsen terhadap yang namanya kebersihan dan keindahan kota. Jadi dia waktu salaman dengan saya, dia langsung ngomong, saya tahu ND, saya mau datang. Nah, artinya begini, saya khawatir nanti kalau bulan Juni pada tanggal 1 Juni, ya, Pak Prabowo mau datang ke ND, dia pasti tidak mau lihat itu yang namanya reklame papan-papan itu yang sembarangan atau sembarangan. Itu tolong tertibkan lagi, ya. Papan reklame itu tertibkan. Dia tidak suka itu yang ada papan-papan yang KFC atau apa. Dia bukan kalau bisa bersihkan semua. Pakailah billboard kita, billboard kita saja kalau orang mau reklame. Jangan orang sembarangan pasang itu, pasang apa namanya, pasang papan itu. Jangan-jangan juga tidak bayar pajak deh. Ya, tolong yang urusan Bapeda itu apa tuh? Bapenda ya, tolong ditertibkan. Saya dulu saya itu susah itu. Saya sudah ini saya mau coba ngomong. Saya dulu kan calon. Pasang minta mau bayar susah sekali. Terus tiba-tiba orang lain sudah ada. Orang saya bingung. Bapeda kalau saya dapat orang bisa. Saya heran gitu. Jadi susah sekali gitu. Apa tak saya menang gitu kan? Jadi itu ya, tolong tertibkan. Biar pajaknya juga biar itu ya, biar tahu lah. Nah, itu satu. Prabowo sangat konsen terhadap kebersihan dan keindahan kota. ND, makanya dia bilang setiap kota pantai ini Menko. Kota pantai itu harus ada tanggul. Kita punya pantai ND, pantai IP dan pantai Nanganan harus ada tanggul, dan di samping tanggul harus ada jalan publik area gitu ya. Nah, kita ini harus mereka siapkan anggarannya. Kalau kita siap itu selain sudah bagus, pariwisata juga bisa kita bagus. Itu harus Bapeda dan Pak Seda tolong dicari itu, karena itu ada anggarannya. Ia bisa dapat bantuan dari sana, dari Menteri Menko Infrastruktur dan lain-lain. Saya kira itu penting, ya. Kita itu yang kedua. Ya, yang kedua, yang ketiga soal MBG, makan bergizi gratis. Ya, ada 7T untuk setiap kabupaten. Sekarang pertanyaan saya, di mana peran pemerintah daerah? Saya tanya Dr. PJ waktu itu, di kita siapa yang urusin? Nah, katanya tentara ya, Dandi. Kebetulan memang Badan Gizi Nasional itu bosnya tentara memang, jadi dia kasih tentara. Tapi dia datang ke kita, dia minta bantuan seluruh kepala daerah untuk bantu dia. Nah, kalau kami bantu kau, ya kau kasih kita apa? Kan gitu kan? Dari 7T kan gitu, banyak sekali. Nah, akhirnya dia bilang, ya sudah, kan begini. Setiap SPPG itu satuan pemenuhan gizi. Dapur MPG itu karyawannya 50 orang. 2 orang dari luar
yang lain itu dari lokal. Nah, jadi kita bisa penuhin itu. Jadi kita diminta untuk membuat dapurnya, SPPG-nya, dan setiap hari itu. Makanya kita bisa hidupkan UMKM juga dari situ. Jadi rantai pasok dia punya bahan makanannya itu bisa kita minta dari desa. Ya, nah itu yang perlu. Jadi kalau mau cari duit dari sini, kenapa? Prabowo bilang, Bapak Prabowo, Bapak Presiden, orang daerah itu sukanya mikirnya itu selalu mikir belanja daerah, urus mana bisa diserap pekerjaan, teman. Tapi nggak pernah pikir, tidak pernah pikir penerimaan pendapatan. Ini gara-gara pimpinan OPD semua pikiran sama begitu, kepala desa juga sama, kepala desa. Dana desa urusannya habisin, ini cara bagaimana nih? Diurus, bikin proyek sendiri, dia tangani sendiri segala macam. Padahal dana desa itu bisa dibikin untuk cari uang. Nah, jadi Kementerian Desa bilang, kita dana desa jangan sembarangan sekarang. Harus gunakan dana desa untuk cari uang. Selain untuk pemberdayaan masyarakat, cari uang. Nah, cari uang gimana ini? BUMDes tolong diberdayakan, hidupkan. Karena Kementerian Desa akan melakukan membuat semacam perlombaan desa unggul. Jadi desa unggul adalah desa yang punya ikon sendiri. Misalnya desa ini desa tomat, desa cabai, desa bawang. Jadi jangan macam-macam, mau semuanya itu jangan. Pokoknya punya ikonnya, yang lain itu apa? Desa ini punya tomat. Jadi nanti di desa-desa itu, nah untuk MBG itu ambilnya dari para desa itu. Kita berharap SPPG itu dapurnya itu kita bisa buat 10 buah, 2 kecamatan 1 SPPG. Nah, itu baru kita bisa hidup tuh. Maksudnya kita bisa ada yang bisa kerja, ya kan? Ibu-ibu PKK kan juga banyak tuh. Anak-anak kita yang berbuat untuk dapurnya kan banyak itu. Nah kita siapkan dapurnya, kita sewa. Kalau kita bangun dapur, kita pemerintah daerah sewakan, sehingga kita dapat uang juga, dapat duit lah, cari duit. Dan sekarang tugas kita cari duit lah, jangan pikirin belanja dulu, kayak ibu-ibu gitu tadi. Iya, betul kan? Ibu-ibu kalau di rumah mikirnya belanja dulu. Kalau kita bapak-bapak cari duit terus. Nah, jadi pemerintah sekarang cari duit. Ya bangunlah dapur, kita sewain. Bangun toko buah, kita jualan. Begitu, jangan kita lihat orang saja. Kita jadi penonton. Pemerintah jadi penonton, makanya PAD ya sama saja terus. Jadi jangan begitu ya. Jadi kita berpikir sekarang untuk cari uang. Begitu. Saya harap semua OPD juga sama. Ada input, ada output, ada income. Kira-kira rumusnya begitu. Jadi semua kegiatan kita, pembangunan kita harus rumusnya pakai itu. Ada input, output, income. Sehingga kita dapat duit. Jangan kita hanya habiskan itu duit. Terus ya sudah kan tahun depan ada lagi. Betul, pasti ada ya. Ya jadi begitu. Ini yang ngomong ini bukan saya yang ngomong. Presiden yang ngomong. Dia minta semua kepala daerah bilang sama ASN-nya. Jadi saya bisa bilang hari ini. Jadi kita ini mikirnya duit, habisin duit, tidak bisa cari uang. Oke, saya kira untuk sementara yang tadi audit, ya audit. Memang saya sengaja audit setiap rumah sakit, ya dokter Aries. Nanti kita audit biar kita tahu. Sudah masuk BPKP ya, sudah ya, nanti lihat hasilnya gitu ya. Terus juga PDAM juga ya.
Yang belum ya nanti coba. Ya karena kita juga ingin mau ngambil keputusan harus ada hasil audit. Kemudian ada yang saya juga sudah sampaikan ke PJ soal ada persoalan yang terjadi di dinas-dinas yang kemarin itu ada masalah pembayaran segala macam ya, Kadis PK ya. Nanti kita audit dulu ya, kita lihat dulu, sudah semua, sudah ada semua. Oh, nanti tinggal lagi berlangsung ya, bagus ya. Jadi kita audit semua, kalau bisa yang Kadis atau badan lain juga langsung saja semua ya, kita audit saja semua sehingga nanti hasilnya nanti baru lapor ke kita. Saya harap itu bisa kapan tuh, dalam bulan ini. Pas baru di mana? Bulan Maret baru laporan ya, biar kita cepat juga mau kerja. Saya sudah bilang kita tidak bisa mau rotasi atau apapun kalau belum ada hasil itu. Ya. Jadi kita juga sudah siapkan tim, tapi kita belum melakukan hal itu karena saya tunggu itu. Kalau tidak ada masalah di dinasnya, maka ya kita akan tetap jaga ya. Tapi kalau ada masalah nanti kita tinggal sesuaikan ya. Tolong tutup pintu ya, biar orang luar jangan dengar. Coba panggil dulu Dirut. Bedain. Baru pertama, jangan ada pertama. Pertama jangan kau tulis ya. Ini urusan rumah tangga ya. PDAM ya, Meti ya. Jadi nanti tadi saya bilang sama ini kita audit ya, audit PDAM untuk pengetahuan informasi dari kondisi akhir dari PDAM untuk kita mulai bisa bekerja ke depannya ya. Jadi maksud saya biar kita juga ikut tahu lah. Ini sama sekali saya yakin juga Pak Wakil ini walaupun birokrat ulung juga harus tahu juga. Ya jadi nanti kita lakukan audit kalau memang sudah semua. Nah desa nanti tolong atur untuk pertemuan ya dengan seluruh desa. Ada di belakang kan Pak? Ibu Ida. Oke. Ya. Nah, itu yang kemarin Ibu Ida buat Bukan. Iya, jadi ada kontrak kerjasama ya dengan pihak luar ya. Ya itu saya harap nanti kalau yang seperti itu ya, kalau bisa itu dari bupatinya ya, suratnya, apalagi hubungan ke luar ya harus bupati yang bikin suratnya, karena diketahui oleh sekda, diketahui oleh wakil bupati sebagai laporan. Jangan sampai kita kalau ke dalam pun juga harus tahu, apalagi keluar. Ya, kalau ada apa-apa nanti ibu akan repot. Ya, jadi urusan ke dalam saja harus tahu bupati, apalagi urusan keluar. Ya, surat menyurat itu harus. Kalau yang tidak saya anggap ilegal. Ya, sudah. Oke. Apalagi?
Tapi sebelum saya beri waktu buat kalian untuk bisa usul saran ya. Saya mau ingin dengar secara garis besar apa yang akan disampaikan oleh bagian keuangan kita ya. Silakan Ibu Ivi. BUD ya. Ini BUD, Bendara Umum Daerah. Ini rangkap semua ini. Jadi biar semua orang punya jabatan yang setingkat harus kita itu ya. Ayo coba Ibu. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Izin langsung Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten. Saya menyampaikan garis besar terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 untuk seperti yang sudah digambarkan oleh Bapak Sekda sebelumnya kepada seluruh OPD terkait dengan efisiensi yang terjadi. Maka hari ini saya menyampaikan ulang untuk garis besar dan gambarannya untuk kita semua. Anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2025. Untuk APBD Kabupaten Ende tahun 2025, tahapan dan jadwal penyusunan Perda APBD diawali dengan penyusunan RKPD, penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, penyusunan RKA SKPD, penyusunan rancangan Perda dan Perkada tentang APBD, evaluasi rancangan Perda tentang APBD, penyempurnaan hasil evaluasi APBD, dan penetapan Perda tentang APBD. Untuk matriksnya mungkin supaya kita sama-sama tahu dan supaya juga OPD juga dalam penginputan anggarannya yang diberikan oleh jadwal yang sudah ditentukan agar tepat waktu, mungkin ada baiknya kita mengetahui matriks yang harus kita tepati atau kita penuhi dalam penyusunan anggaran APBD tahun 2025, yaitu penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2025 dan dari TAPD kepada Bapak Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juli. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2025 dari Bapak Bupati kepada pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS pada bulan Agustus. Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus. Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja per minggu. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Jadi jatuhnya pada bulan November biasanya. Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama. Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember pada tanggal 31 Desember. Untuk garis besarnya, struktur pendapatan tahun 2025 yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah sebesar 43 miliar 991 juta 274.216 rupiah. Retribusi daerah sebesar 5 miliar 473 juta 963.440 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2 miliar 500 juta, lain-lain PAD yang sah sebesar 38 miliar 241 juta 277.900 rupiah, sehingga total pendapatan asli daerah sebesar 90 miliar 206 juta 516.556 rupiah. Pendapatan transfer tahun anggaran 2025, pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar 9 miliar 691 juta 779.000 rupiah. Dana alokasi umum sebesar 708 miliar 123 juta 85.000 rupiah. Dana alokasi fisik atau DAP fisik sebesar 58 miliar 796 juta 366.000 rupiah. Dana alokasi khusus non fisik atau DAP fisik sebesar 175 miliar 878 juta 721.000 rupiah. Dan dana desa sebesar 201 miliar 178 juta 861.000 rupiah. Dan pendapatan transfer antar daerah yaitu bagi hasil pajak provinsi sebesar 26 miliar 856 juta 957.615 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 14 miliar 974 juta 73.412 rupiah. Untuk belanja, alokasi untuk belanja operasi sebesar 890 miliar 225 juta 106.558 rupiah. Dari belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai sebesar 588 miliar 636 juta 693.543 rupiah 40 sen. Belanja barang dan jasa sebesar 274 miliar 598 juta 538.086 rupiah 60 sen. Belanja hibah sebesar 26 miliar 203 juta 274.928 rupiah. Belanja bantuan sosial sebesar 786 juta 600.000 rupiah. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar 22 miliar 431 juta 684.769 rupiah. Belanja modal gedung dan bangunan 20 miliar 13 juta 537.250 rupiah. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 63 miliar 453 juta 683.144 rupiah. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 1 miliar 206 juta 28.000 rupiah.
dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp5.550.000. Belanja tidak terduga atau BTT sebesar Rp8.543.614.040. Belanja bagi hasil ke desa sebesar Rp4.039.127.422. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp279.948.028.400. Dana desa sebesar Rp769.167.400. Alokasi dana desa atau ADD sebesar Rp201.178.861.000. Kita juga merencanakan pembiayaan pada tahun anggaran 2025, yaitu penyertaan modal daerah yang memang sampai saat ini memang belum dibahas, tetapi diestimasikan sebesar Rp2.500.000.000. Kebijakan pemerintah pusat dalam perjalanan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tertanggal 3 Februari 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang terakhir dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa terjadinya pemotongan dan efisiensi terhadap APBD Kabupaten ND tahun 2025 antara lain. Berdasarkan diktum keempat, poin ke-7 Impres nomor 1 tahun 2025, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 telah mengeluarkan keputusan tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah dengan mengubah rincian alokasi transfer ke daerah pada Peraturan Presiden nomor 201 tahun 2024 berdasarkan lampiran KMK 29 tahun 2025 tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten ND mengalami pemotongan rincian alokasi ke daerah sebesar Rp47.436.721.000 yang bersumber dari DAU SG pekerjaan umum sebesar Rp15.593.181.000. DAP fisik bidang jalan layanan dasar sebesar Rp30.696.051.000 dan DAP fisik bidang irigasi layanan dasar sebesar Rp1.147.489.000 sehingga struktur pendapatan dan APBD Kabupaten ND mengalami perubahan. Selain terjadi pemotongan berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025, APBD Kabupaten ND perlu dilakukan penyesuaian melalui efisiensi belanja sebagaimana yang diamanatkan berdasarkan poin 2 Surat Edaran Mendagri nomor 900/833/SJ menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi belanja
APBD tahun 2025 antara lain: 1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Yang kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah. 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Demikian penyampaian terkait dengan efisiensi atau Impres tahun nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi belanja untuk APBD tahun 2025. Terima kasih. Ya, baik. Dari sudah dengar, sudah lihat dan dengar semua. Nanti kita akan coba. Ini Pak Wakil juga langsung tanya ini soal untuk tunjangan beras dengan TPP itu bisa tidak itu maksudnya. Ya, tenang saja. Ini yang saya bertanya ini. Kalau di saya pasang. Jadi itu kan nanti kita bahas ya. Oke, baik. Saya kira kita sudah dengar juga kondisi APBD kita dan saya berharap kita juga paham soal kebijakan efisiensi ini. Nah, tapi yang saya dengar ya, misalnya PU itu kan banyak yang dipotong, tapi Kementerian PU juga tawarkan kepada kita bikin proposal, ajukan lagi ke kementerian. Kalau mereka lihat bagus, memang butuh, bisa dikasih lagi. Jadi itu pintar-pintarnya kita ya, Pak Kadis PU. Nanti jangan, wah ini mati kita ini semua, jangan patah semangat. Iya, hanya memang kita khawatir juga nanti dengan pokirnya DPR ya. Nah, ini soal pokir ini saya mau tegaskan lagi juga ya, bahwa eksekusi pokir di Pemda ya, di pemerintah. Jadi jangan sampai kalian disuruh-suruh ya, kontraktor harus ini, harus itu, tidak ya. Pemerintah yang atur, yang urus gitu ya. Betul ya? Iya, saya sudah bilang sama calon kadis pertanian, pokoknya kalau jangan sampai sudah diatur-atur oleh yang punya pokir. Tapi kita yang atur ya. Kalau pokir sudah dikasih ya sudah, sekarang tinggal kita yang jalani. Karena tanggung jawab di kita. Ya? Betul ya? Oke. Apalagi nih? Nah, ini begini. Ini saya lagi kaji bersama-sama dengan
Pak Wakil dengan Pak Sekda dengan tim tentang yang namanya TP2D, ya, tim percepatan pembangunan daerah. Oh, ini ada Kabak Hukum nih. Tadi juga saya sudah tanya juga dengan Pak Sekda soal ada Dewan Kota itu apa? Memang sudah tidak ada atau masih ada? Oh, forum. Itu anggarannya dari mana? Ada PW. Nah, ini yang perlu nanti kita kaji baik. Jadi kalau bisa yang ada di dinas-dinas masing-masing itu kita coba kita tata lagi. Takutnya kita disalahin kan, karena sekarang tidak boleh lagi ada staf khusus, dewan khusus, segala macam, ya, yang diberikan ruang di undang-undang hanya TP2D. TP2D itu ada ASN dan ada non ASN. Yang mungkin yang sudah pensiun ya kita ajak lagi buat untuk gabung di situ. Nanti sedang dikaji ya bagaimana bisa ada TP2D untuk membantu ya. Saya kira itu saja dari saya. Tadi ada catatan juga apa lagi? Oh ya, saya kira dari saya cukup hari ini rapat kita, dan saya mungkin akan membuat rapat khusus dengan badan dan dinas. Ya, setelah ini, setelah itu ya, setelah Musrembang, ya, betul ya, tanggal 10. Ya nanti dengan seluruh desa juga saya akan lakukan, kemudian masing-masing badan maupun kadis. Ya. Jadi saya harap demikian hari ini. Selamat siang semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang telah menyampaikan arahan terkait dengan pembangunan di 2025-2030. Pertanyaan saya, mengerti semua? Paham? Siap laksanakan? Tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak perlu ulangi lagi pokok-pokok yang sudah disampaikan, karena semua sudah dewasa, semua sekolah tinggi. Jadi paham, tadi sudah bilang paham, mengerti bilang mengerti, siap laksanakan dan siap laksanakan.